Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selain pembangunan gedung-gedung pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN Nusantara, serta fasilitas pendukung lainnya, juga dibangun Training Center PSSI. Untuk tahap awal, Training Center PSSI yang ada di IKN akan memiliki 2 lapangan utama, kemudian 1 dormitori, serta ruang ganti pemain. Pendanaan untuk pembangunan dari Training Center PSSI yang ada di IKN ini dibantu oleh dana hibah FIFA 85,6 miliar, kemudian dana dari pemerintah 95 miliar. Nah, ini adalah proses dari groundbreaking ataupun peletakan batu pertama oleh Pak Presiden bersama Direktur FIFA Asia dan Oseania, yaitu Sanjivan C. Balasingam. Selama masa pembangunan Training Center PSSI yang ada di IKN, Pak Presiden juga berkunjung bersama Coach Indra Syafri, pelatih tim U20 ya, untuk melihat-lihat perkembangan dari Training Center ataupun pusat pelatihan yang ada di IKN ini, karena nantinya yang main pertama di sini adalah tim U20. Dengan adanya pendanaan dari FIFA, Sanjivan mengatakan bahwa program tersebut dapat dikatakan FIFA tidak hanya berkomitmen untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, tetapi juga berkomitmen berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia IKN Nusantara dengan mendanai infrastruktur olahraga internasional yang pertama di IKN tersebut. Seperti kita ketahui, kawasan inti pusat pemerintahan adalah berisi gedung-gedung pemerintahan, istana presiden, kemudian gedung-gedung kementerian dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, di manakah posisi dari Training Center PSSI ini di KIPP tersebut? Kita akan menggunakan peta Google yang akan kita zoom dari Balikpapan ke atas, yaitu Penajam Pasir Utara. Ini adalah jalan nasional, kemudian ada kawasan titik nol IKN Nusantara yang nampaknya sudah ditutup ya, karena proses pembangunan akan berlangsung di sana. Baik, langsung saja di sini kita akan zoom PSSI National Training Center. Area ini berada di barat daya dari kawasan inti pusat pemerintahan. Sebenarnya masih berada di KIPP, yaitu di sub wilayah perencanaan 1B. Nah, Istana Presiden sendiri berada di atas sana, walaupun kalau kita perhatikan sudah banyak progres, namun di Google mungkin belum update ya. Ini adalah gate untuk masuk ke kawasan dari area pembangunan Training Center PSSI yang ada di IKN. Luas dari area ini yang akan dibangun secara keseluruhan adalah 34,52 hektar dan akan menjadi pusat pelatihan nasional persepakbolaan pertama Indonesia. Proses pembangunan dari Training Center PSSI ya akan dilakukan secara bertahap, dan tahap awal adalah untuk pembuatan tadi 2 lapangan utama, kemudian ada dormitori serta ruang ganti. Target penyelesaian dari Training Center PSSI ini adalah di bulan Mei, dan itu hanya untuk tahap 1 sehingga pada bulan Juni dapat dipergunakan oleh tim U20 untuk melakukan latihan pertama di sana. Groundbreaking ataupun peletakan batu pertama dilakukan pada bulan September oleh Pak Presiden bersama tadi Direktur FIFA serta Pak Menteri Erick Thohir ya, karena beliau juga adalah Ketua Umum PSSI. Setelah groundbreaking tahap pertama dari pembangunan Training Center PSSI, yaitu dimulai November tahun 2023, akan selesai di pertengahan 2024, dan itu diharapkan di bulan Juni. Dan di tahap pertama inilah dana FIFA dikucurkan 85,6 miliar, serta merupakan pertama kali ya FIFA memberikan hibah sebesar ini kepada sebuah negara. Sebenarnya selain kawasan Training Center PSSI, di sini juga dibangun ternyata ada rumah sakit Mayapada ya, dan itu merupakan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di IKN. Sebelumnya kita sempat melihat pembangunan
Rumah Sakit Hermina yang ada di Sumbu Kebangsaan Timur ya, di Jalan Nasional. Nah, ini ada Rumah Sakit Mayapada. Jadi memang dibangun fasilitas-fasilitas rumah sakit untuk mendukung pemerintahan yang ada di KIPP IKN Nusantara Republik Indonesia. Secara posisi ya, ini hanya perkiraan lokasi dari training center PSSI adalah di ujung panah di sekitar sana, karena itu merupakan area barat daya dari komplek Istana Presiden. Walaupun di peta ini kita belum lihat secara detail ada model gedung-gedung seperti tersebut. Kawasan inti pusat pemerintahan di sini paling ujung ke arah barat daya itu adalah nomor 9 ya, dan itu merupakan kementerian terkait dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Baik, kita akan lanjutkan pemantauan dari atas lebih detail untuk kawasan training center ataupun pusat pelatihan PSSI yang ada di KN di barat daya komplek Istana Presiden. Tampak di bagian bawah ini ada 2 lapangan ya. Nah, lapangan yang pertama yang di dekat kolam air di sana sudah lebih banyak progresnya dibandingkan lapangan yang berada di bawah kita. Selain dari kedua lapangan terdapat bangunan ya di bagian ujung yang sudah berdiri menggunakan rangka-rangka baja, kemudian sebagian lagi ada yang di atap. Bangunan tersebut adalah dormitori ataupun asrama para pemain sepak bola yang nantinya akan menginap di area di sana. Nah, setelah selesai nanti akan seperti ini, walaupun kita belum lihat gedung yang lebih besar di samping dari lapangan, tapi kita sudah lihat dormitorinya. Dan untuk tahap 1, asrama untuk pemain ini ya nantinya akan menampung 70 orang, terdiri dari 28 twin room untuk pemain, 10 single room untuk pelatih, dan 3 suite untuk pelatih kepala. Struktur bangunan dormitori ataupun asrama di sini menggunakan rangka baja untuk memisahkan room-room ataupun ruangan-ruangan yang ada sesuai dengan peruntukan. Kemudian di bagian atas nampaknya mulai dipasang rangka-rangka baja untuk atap ya. Di antara dormitori dengan lapangan utama yang ada dipisahkan oleh embung ya ataupun area konservasi air, kemudian ada jalan yang menghubungkan. Nah, di lingkaran nanti embung ini juga akan disiapkan jogging track, kemudian penghijauan. Nah, ini akan jadi sangat bagus. Ada ruangan di ujung dari lapangan sepak bola yang kedua ya, di sini mungkin akan dipergunakan untuk ruang ganti. Sebenarnya ada lagi bangunan tribun kecil ya. Kalau kita perhatikan dari desain yang ada, hanya saja di sini belum kelihatan. Material-material masih ada di pinggir jalan seperti beton-beton ya, precast yang ada di bawah, kayu dan lainnya untuk mendukung pembangunan area dormitori dan juga area mungkin bangunan untuk ruang ganti ya yang ada di bawah. Tapi nanti kita akan lihat lagi ke depan. Kita akan pindah ke lapangan sepak bola yang ada ya. Dari tahap 1 ini akan ada 2 lapangan sepak bola, kemudian di tahap 2 akan ada 8 lapangan. Cukup banyak sebenarnya lapangan yang disiapkan di training center PSSI. Untuk lapangan yang sudah makin siap yang di sebelah sana ya, di dekat kolam air, pekerjaan yang berlangsung adalah gradingnya sudah selesai atau meratakan tanah, memadatkan, kemudian dipasang sebuah lapisan semacam karpet namanya geotekstil ya. Lapisan itu berfungsi untuk memisahkan tanah yang ada di bawahnya dengan tanah yang ada di atasnya ataupun lapisan lain yang ada di atasnya untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini adalah sistem drainase dari lapangan sepak bola. Nah, di atas dari karpet geotekstil tersebut ya ada garis-garis, itu disesuaikan dengan garis-garis sebelumnya. Setelah grading tanah nantinya akan dipasang pipa ya. Pipa tersebut berfungsi tadi dalam sistem drainase, terutama pada saat lapangan terkena hujan jadi tidak banjir. Setelah dari pipa maka akan ditaruh bebatuan ya. Ini ada gambarnya lapisan-lapisan dari lapangan sepak bola, mulai lapisan terbawah tanah, kemudian ada geotekstilnya ataupun karpet tadi yang dipakai, lalu ada pipa, kemudian ada lapisan lagi, ada batu yang lebih
besar, kemudian ada batu yang lebih kecil ya, batu koral, dan paling atas sekali ada tanah ya, tanah mungkin lebih lembut, di atasnya baru ditaruh rumput. Kurang lebih seperti itu. Baik, dengan adanya dukungan FIFA, ya Pak Presiden mengapresiasi dukungan tersebut karena tadinya untuk ya meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia dengan fasilitas bertaraf internasional. Para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang benar-benar mendukung, fokus, dilengkapi dengan infrastruktur olahraga terkini, serta ada program ya, metodologi latihan-latihan terbaik. Ini Presiden FIFA tadi. Untuk foto-foto lengkap groundbreaking bisa dilihat di media sosialnya Presiden Republik Indonesia. Ada Pak Presiden, kemudian ada Direktur FIFA untuk Asia dan Oseania, Pak Sanjivan, ada Pak Erick Thohir, Pak Menteri Olahraga, ya Pak Dito, kemudian lagi pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Pada saat kunjungan bersama Coach Indra Safri juga ada tim U20 yang ikut join ya bersama coach untuk melihat perkembangan dari pembangunan training center PSSI ini. Nah, ini modelnya. Jadi tadi ada 2 lapangan, kemudian ada 2 dormitory ya, kemudian ada lagi lapangan 3 di bagian kiri di sini di bawah nih yang kita lihat di Market Mini Training Center PSSI. Area ini sama dengan area-area lainnya merupakan hutan produksi bekas dari tanaman-tanaman eukaliptus ya. Dan tetap akan dihijaukan kembali setelah pembangunan selesai. Yang kita ketahui untuk training center PSSI saat ini ada di Sawangan. Benarkah? Mungkin sahabat-sahabat pencinta bola bisa berbagi informasi. Kemudian ada lagi yang baru ya, training center milik Pak Prabowo ya kalau tidak salah di kawasan Setu Bekasi. Nah, apakah PSSI menggunakan keduanya ataupun salah satu, kita belum tahu. Dalam pertemuan dengan Ketua FIFA atau Direktur FIFA Asia dan juga Oseania, Pak Erick Thohir juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA tersebut ya. Dalam hal ini PSSI akan terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan training center demi transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Sebenarnya sesuai dengan blueprint ya, training center PSSI ini jadi totalnya akan ada 8 lapangan sepak bola. Berarti tadi tahap awal 2, kemudian tahap berikutnya, tahap kedua adalah 6 ya. Berarti karena ada 5 lapangan utama, ada lapangan futsal, ada beach ball, dan lapangan tertutup. Kemudian fasilitas ini ya bukan hanya untuk PSSI, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat rehabilitasi ya, fasilitas pendukung yang akan bermanfaat bagi tim nasional Indonesia, serta juga akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Baik, satu lagi yang tadi sempat kita lihat di peta bahwasannya ada bangunan baru di sekitar kawasan training center PSSI, yaitu Rumah Sakit Mayapada. Nah, pembangunan rumah sakit merupakan bagian dari program pendukung ya, fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Di sini di pinggir jalan, terutama di dekat fase 1 ya, tahap 1 dari training center PSSI, ada area yang ditutup di pojokan. Proses pembangunan rumah sakit ini masih berlangsung dan sudah mulai kelihatan kolom-kolom ataupun tiang-tiang yang akan menjadi penopang dari lantai-lantai rumah sakit yang ada. Ada 1 tower crane, kemudian ada crane juga, di mobile crane di bagian bawah, ekskavator yang aktif melakukan pembangunan dari area rumah sakit. Nah, lantai dasar nampaknya sudah selesai, mulai masuk ke lantai berikutnya dengan mendirikan kolom-kolom ya ataupun tiang-tiang yang sudah muncul fabrikasi ataupun besi yang dibuat, tulang-tulang besi yang dibuat kotak seperti itu, yang kita juga lihat di pembangunan layang-layang LRT Jakarta ya, dan juga layang-layang monorail kita lihat seperti itu. Nanti akan dibuat lantai di bagian atasnya.
Area ini adalah area hijau, juga sama bekas hutan produksi, yaitu tanaman eukaliptus. Nah, di ujung sana ya, dari jalan yang berliku-liku ini kita dapat melihat sebuah bangunan. Bangunan tersebut adalah bangunan kantor presiden yang ada garudanya. Jadi kurang lebih ya, area ini berada di barat daya dari bangunan tersebut. Bangunan itu nanti di depannya akan ada Istana Negara, kemudian lapangan upacara, lapangan plaza seremoni, gedung-gedung kementerian koordinator ya di depannya, serta gedung-gedung kementerian terkait di area sekitarnya. Kita perhatikan jalan-jalan di sini, diantaranya masih banyak pepohonan yang hijau. Jalan cukup lebar dan hanya dipergunakan untuk mobilitas ataupun akses masyarakat, warga IKN, warga pengunjung ataupun pemerintahan itu sendiri. Sangat rapi ya pohon-pohon eukaliptusnya di sekitar sini. Nanti di tahap 2 juga selain lapangan ya, akan ada kolam renang, kemudian sport science ya. Jadi mungkin untuk keperluan penelitian olahraga ataupun pengembangan metodologi olahraga yang ada di IKN. Ada hal yang unik yang kita lihat di jalan-jalan di sini ya, ada bukit-bukit yang dibelah, kemudian di pinggir bukit itu ada karpet, model karpet hijau ya. Ini juga geotekstil yang geomet nampaknya, atau semacam matras yang dibentangkan di pinggir lereng tersebut yang sudah dibelah untuk mengurangi dari erosi ya, mengontrol erosi ataupun tanah itu jatuh ke jalanan ataupun longsor dan seterusnya. Progres pembangunan dari training center IKN yang ada di sini ya, pada bulan Januari lalu adalah 20%. Harusnya sekarang mungkin jauh lebih dari 20%, mengingat nanti di bulan Mei ataupun di bulan Juni sudah harus dipergunakan untuk keperluan tim U20 berlatih ya. Paling tidak sekarang mungkin ya di 50%, 40-50%. Pada saat kunjungan Coach Indra Syafri ya ke IKN, terutama di kawasan training center PSSI ini, beliau menyampaikan training center ini akan menjadikan motivasi yang lebih baik lagi ya, kemudian lebih fokus dalam berlatih untuk tim-tim yang ada, terutama tim U20 atau juga nanti bisa dipakai oleh tim-tim lainnya. Lalu rumput-rumput yang akan dipakai di sini ya, di lapangan-lapangan training center dari PSSI yang ada di IKN, ada dua jenis, ada yang rumput artifisial, rumput sintetis lebih tepatnya, dan juga rumput asli. Nah, rumput aslinya itu sudah berstandar FIFA ya, kalau tidak salah rumput yang mana itu, rumput gajah mungkin ya. Karena kalau kita perhatikan informasi di sini, rumput lapangan berstandar FIFA di sini rumput Bermuda ya, rumput gajah, karena lebih baik dalam mempertahankan kualitasnya dan tahan terhadap cuaca. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.